Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Masdin Media. Pada video kali ini saya akan membahas lanjutan pada video saya yang sebelumnya. Kali ini seri yang ke-6 tentang TOT Guru Inovatif tahun 2020. Video kali ini nanti saya akan membahas masih berkaitan tentang assignment. Cuman nanti fokusnya adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah kelas, kemudian mengembangkan konten atau isi yang ada di dalamnya sehingga menjadi sebuah kelas virtual yang maksimal. Oke, langsung saja kita buka dari web browser. Kita buka Google Chrome misalnya. Kemudian kita ketikkan alamatnya portal.office.com. Oke. Tampilan utamanya sudah seperti ini. Kita langsung menuju ke Microsoft Teams. Kita klik, maka dia akan membuka tab baru. Oke, kita sudah berada di Microsoft Teams. Biasanya tampilan awalnya kita akan diarahkan ke kelas kita yang di dalamnya ada sebuah assignment atau penugasan. Contohnya kali ini tampilan pertama tim saya adalah berada pada kelas Jatim 10. Kemudian diarahkan bahwa di sini ada penugasan tentang Microsoft Teams, pembelajaran kolaboratif. Due date-nya adalah tomorrow jam 11.59 PM. Ini yang assign ya. Untuk yang complete bisa kita lihat juga daftarnya. Ini adalah assignment yang sudah kita lakukan turn in ya, atau sudah kita selesaikan. Oke. Kita nanti fokus ke sini, jadi langsung saja kita buka bagaimana assignment yang ada di dalamnya. Oke, tampilan penugasan dengan tema Microsoft Teams, pembelajaran kolaboratif, bisa kita lihat seperti ini instruksinya. Kita nanti akan membuat sebuah kelas virtual ya, dengan menggunakan Microsoft Teams, anggotanya minimal 10 orang, harus menggunakan akun Guru Inovatif ya. Kemudian isi pada kelas virtual itu ketentuannya yang pertama namanya adalah diawali dengan Jatim 10, nama peserta, kemudian nama mapelnya. Kemudian ada channel atau saluran per topiknya. Kemudian ada aktivitas untuk menyapa anggota kelas, memposting pengumuman, mengunggah materi, mengunggah results, dan berikutnya memberi penugasan dan menilainya. Kemudian melakukan aktivitas chat, mengagendakan rapat. Ini yang sifatnya wajib. Untuk yang opsional, ya kita bisa menambahkan tab apps atau application pada kelas, kemudian live event. Nah, kemudian keterangan yang lain nanti didokumentasikan semua aktivitas di atas dengan cara men-screenshot ya. Di screenshot untuk tiap-tiap item ini untuk selanjutnya bisa dilampirkan di dalam PowerPoint online ya, yang ada di salah satu fitur yang ada di sini, PowerPoint online. Oke, selanjutnya lampirkan link share yang dari dokumen PowerPoint tadi pada penugasan yang ada di assignment ini. Oke, jadi worknya nanti adalah sebuah link yang menuju ke sebuah PowerPoint online. Oke, langsung saja kita coba akan mengerjakan satu persatu ya. Oke, saya akan coba untuk membuka Microsoft Teams baru saja. Jadi saya biarkan untuk yang ini untuk melihat ketentuan penugasannya. Saya buka Microsoft Teams yang baru. Oke, untuk membuat sebuah kelas virtual baru, kita kembali lagi. Kita tutup dulu semua kelas kita atau semua tim kita. Kemudian untuk membuat sebuah kelas atau sebuah tim baru, kita bisa klik tombol ini, bergabung atau buat tim. Jadi kita klik, kemudian buat tim. Kita pilih kelas ya, kita pilih kelas yang nantinya kita gunakan untuk kelas virtual, di mana kita adalah sebagai pengampu mata pelajaran. Oke, kita klik. Di sini kita ketikkan nama kelasnya sesuai dengan format atau ketentuannya tadi.
Jadi ini bisa kita copy paste saja langsung. Kita paste di sini. Nama pesertanya saya tuliskan nama saya. Kemudian nama mapelnya Sindik. Nah, misalnya seperti itu. Untuk deskripsi ini sebenarnya sifatnya opsional ya, atau tidak wajib, tapi disarankan untuk diisi. Ini supaya seluruh anggota kelas nanti bisa menerima kejelasan tentang keberadaan kelas yang kita buat. Oke, misalnya di sini saya tuliskan kelas virtual ini atau kalau mau ditambahkan keterangan yang lain juga dipersilakan. Misalnya kalau ini misalnya nanti kita buat per kelas, misalnya kelas 10 AKL 1 gitu, maka boleh ditambahkan bahwa pesertanya adalah siapa saja. Kemudian 10 AKL 2 maka pesertanya siapa saja. Ini opsional, jadi tergantung kebutuhan ya Bapak Ibu. Oke, di sini ada pilihan buat tim menggunakan tim yang ada sebagai template. Kita bisa membuat settingan seperti ini sebagai template yang nantinya bisa langsung kita manfaatkan jika kita mau membuat sebuah kelas baru ya. Ini opsional juga. Kalau saat ini saya lewati dulu, langsung saya klik tombol berikutnya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, kita akan diarahkan untuk mencari siswa. Jadi peserta kelas virtual kali ini kita siapa saja itu bisa kita tambahkan di sini. Syaratnya adalah siswa tersebut sudah memiliki akun Office 365. Nah, kebetulan tadi untuk syarat yang ini anggotanya adalah, nah ini anggotanya minimal 10 orang yang memiliki akun guru inovatif ya. Sebenarnya ini nanti ini bisa diisi langsung di sini atau bisa kita lewati supaya mereka bisa join sendiri dengan cara klik link yang nanti kita sediakan. Jadi bisa dengan cara yang seperti itu. Kalau mau menambahkan langsung berarti kita harus tahu akun dari siswa tersebut. Oke, misalnya saya mau menambahkan, nah ini teman saya ya, 1, kemudian Ria, oke, terus ini, terus ini, terus ini ya. Kalau kepingin tahu daftar nama-nama peserta Jatim 10, sebenarnya kita ada daftarnya, contoh seperti ini. Ibu Dewi, Pak Agus, Pak Farid ya, kita coba aja langsung masukkan. Dewi siapa ya tadi ya, Dewi Kurotul ya, Dewi Kurotul, Agus Suprianto. Saya ulang, Dewi Kurotul, Agus Suprianto, 1 2 3 4 5 6 7, kurang 3 lagi. Farid, Fatur dan Sugiyarti, boleh kita tambahkan Farid, Fatur, Sugiyarti, kurang 1 lagi, Dina Widyastuti. Oke, sudah 10 orang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, kalau ini sudah bisa kita tambahkan. Kita klik tombol tambahkan. Oke, jadi mereka ini kedudukannya adalah sebagai siswa, ya. Atau kalau kita mau menambahkan guru, misalnya untuk proses tim teaching, sebenarnya kita bisa dari kolom guru. Misalnya dari salah satu ini saya ganti, dia bukan sebagai siswa ya. Nah ini misalnya saya hapus dulu ya, kemudian saya masukkan di guru sini ya, maka beliaunya akan menjadi
guru ya, guru yang sama posisinya, nanti posisinya adalah sebagai owner kelas ya, sebagai owner kelas. Oke, berarti ini perlu saya tambahkan lagi satu orang siswa ya, satu orang siswa, Linda Rahmawati. Oke, kita coba tambahkan lagi Linda. Nah, ini. Oke, kita tambahkan. Oke, jadi siswanya sudah lengkap, ada 10, kemudian tim teaching, gurunya ada tambahan lagi yaitu Bu Amir Adnan. Oke, kalau ini sudah selesai kita tutup, maka kelas ini Jatim 10 Didin Rosyadi Simdik ini sudah memiliki daftar peserta kelas atau daftar siswa dan guru pendamping gitu ya. Oke. Ini sudah penamaan, sudah membuat channel sekarang. Membuat channel per topik caranya sangat mudah. Jadi secara default kelas kita yang kita buat nanti akan dibuatkan sebuah channel umum atau general. Nah, nanti kita bisa menambahkan channel-channel tambahan, yaitu sesuai dengan ketentuannya adalah tentang topik ya, topik yang mau diambil. Jadi misalnya di sini saya akan menambahkan channel atau saluran ya di sini kalau bahasa Indonesia. Klik channel, kemudian kita ketikkan topiknya, misalnya komunikasi daring. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian deskripsinya juga sama, sifatnya opsional. Kalau bisa ini berisikan tentang detail apa saja nanti yang kita bahas tentang topik komunikasi daring. Kebetulan saya sudah ada, mungkin saya tinggal copy paste, saya copy text, nah, saya masukkan di sini. Oke, biar lebih cepat saja ya Bapak Ibu. Oke, ini sudah materi 1. Materi 2 dan materi 3. Oke, kalau ini sudah, selanjutnya pengaturan privasi standar ya, dapat diakses oleh semua orang di tim, atau kalau mau pribadi hanya dapat diakses oleh sekelompok orang tertentu. Kita buat yang standar saja. Kemudian tampilkan saluran ini dalam daftar saluran semua orang secara otomatis. Ya, ini bisa kita centang untuk menampilkan saluran ini supaya dia tidak bersifat hidden ya atau tersembunyi. Jadi ini bisa kita centang. Sebenarnya ini bisa kita atur nanti, tapi kalau mau secara otomatis muncul salurannya, maka kita bisa langsung centang. Oke, kita klik tombol tambahkan. Oke, ini adalah channel atau saluran yang barusan kita tambahkan untuk topik komunikasi daring. Kita bisa menambahkan lagi topik yang lain dengan cara yang sama. Kita tambahkan saluran, kita isi, tambahkan saluran, kita isi, dan seterusnya. Ini saya contohkan cuma satu saja untuk menyingkat waktu ya. Untuk selanjutnya, kegiatan menyapa anggota kelas, memposting pengumuman, mengunggah materi, mengunggah resource. Oke. Kita coba satu persatu ya. Yang pertama kita akan menyapa anggota kelas. Untuk menyapa anggota kelas, kita bisa manfaatkan tab postingan. Jadi di sini ada tab postingan, tab file, tab catatan, dan seterusnya. Ini secara defaultnya. Sebenarnya ini bisa berubah tergantung settingan awal pada kelas induk kita. Ya. Oke, nanti bisa kita tambahkan. Oke, tab postingan ya. Di sini kita bisa membuat misalnya menyapa seluruh siswa, kita bisa menambahkan tanda add ya. Jadi mulai percakapan baru, ketik add untuk menyebut seseorang. Jadi kalau ingin mention ya, biasanya kan gitu ya, kita kenal dengan istilah mention. Kalau kita mau mention seseorang, kita bisa manfaatkan add. Kalau mau ke seluruh anggota kelas, kita bisa add, kemudian nama kelasnya, misalnya Jatim 10. Nah, seperti ini akan muncul
Jatim 10 Didin Rosadi Simdik. Nah, ini nanti pesan kita ini akan muncul ke seluruh anggota kelas ya. Nah, memberikan maksudnya mention ya, menandai seluruh anggota kelas. Oke, kita ketikkan pengumuman, misalnya selamat datang pada seluruh anggota kelas virtual Jatim 10 gini aja, kelas virtual ini. Kemudian mari jadikan kelas virtual ini sebagai media untuk menambah value pembelajaran kita secara daring. Oke, misalnya seperti ini. Kita dalam menambahkan sebuah postingan bisa manfaatkan beberapa hal yang ada di sini. Bisa format, bisa lampiran, termasuk emoticon ya, atau emoji. Contoh misalnya tetap semangat. Nah, misalnya seperti itu, kita berikan emoticon macam-macam ya, sesuai dengan kebutuhan. Senyum dan tanda semangat itu biasanya ini. Oke, baru kemudian kita posting. Kita klik tombol kirim. Oke, maka akan ada muncul tanda seperti ini. Maka ini maksudnya bahwa kita telah mention atau menandai seluruh anggota kelas. Nah, ini simbolnya seperti ini. Berikutnya tentang memposting pengumuman. Kalau tadi menyapa anggota kelas, sekarang memposting pengumuman. Untuk membuat sebuah pengumuman, kita bisa langsung ketik di sini, tapi jadi antara penyapaan dengan pengumuman itu medianya sama dari tab postingan, cuman kita bisa lebih memanfaatkan biar lebih bagus, termasuk tampilannya nanti. Kita bisa manfaatkan menu format ini ya Bapak Ibu. Jadi kita klik format. Nah, kemudian di sini ada pilihan percakapan baru dan pengumuman. Nah, kita pilih yang pengumuman ya. Jadi ini announcement atau pengumuman. Jadi nanti akan ada tampilan seperti ini ya, istilahnya ini headernya, kemudian ini ada subjudul dan isi dari pengumumannya ya. Kita coba untuk misalnya pengumuman review materi komunikasi daring. Nah, misalnya gitu. Nah, pada header ini kita bisa menambahkan sedikit hiasan. Jadi kita bisa menambahkan latar belakang ya, atau background, bisa dengan warna ya, solid color, atau bisa juga dengan sebuah image ya. Kita pilih image aja. Image pun ada dua pilihan, ada ilustrasi atau unggah gambar. Kalau ilustrasi kita disediakan beberapa pilihan ya, header seperti ini yang bisa kita manfaatkan ya. Ada kategori umum, kelas, klub aktivitas dan olahraga, dan ini ada banyak pilihan. Jadi silakan bisa dimanfaatkan ya. Misalnya kalau kelas itu ini sesuai selera ya Bapak Ibu, sesuai selera. Misalnya saya pakai yang ini aja lah. Oke, yang di umum, kemudian klik tombol selesai. Ini kalau kita pakai ilustrasi yang sudah disediakan oleh Microsoft Teams. Kalau Bapak Ibu ingin mengunggah gambar, kita bisa pilih seperti ini, tapi dengan syarat biasanya ada ukuran tertentu ya. Nah, ini jadi ukurannya adalah 918 kali 120 piksel. Jadi sebelumnya kita siapkan dulu gambarnya seukuran ini ya. Kalau sudah ada,
baru klik tombol unggah. Nanti kita pilih ya gambarnya, kamu mau gambar apa gitu. Oke, saya cancel, ini hanya contoh saja, saya batalkan. Jadi saya akan menggunakan background header yang sudah tersedia di Ilustrasi. Kemudian subjudul ini misalnya untuk menambahkan subjudul dari judul utamanya, yaitu kegiatan pembelajaran awal materi komunikasi daring. Nah, misalnya itu, kemudian isi detailnya boleh diberikan salam dulu, boleh. Assalamualaikum kita juga bisa menambahkan emoticon juga ya, sama seperti tadi, kemudian kita akhiri dengan salam. Oke, nah, misalnya seperti ini. Oke, kalau sudah selesai membuat pengumuman, selanjutnya untuk kegiatan berikutnya adalah mengunggah materi pembelajaran, baik PPT, video, PDF, atau yang lain. Oke, untuk mengupload atau mengunggah materi kelas, kita harus menuju ke channel umum ya Bapak Ibu. Nah, di channel umum ini akan ada sebuah fasilitas fitur untuk mengunggah materi kelas. Ini nanti kalau kita klik secara otomatis akan masuk ke tab file. Kemudian di sini ada sebuah folder namanya materi kelas. Nah, folder ini sifatnya atau pengaturannya adalah hanya baca. Jadi nanti siswa hanya bisa membaca, tidak bisa melakukan editing atau bahkan menghapus ya. Jadi sebaiknya kalau memang materi itu sifatnya permanen yang bisa digunakan oleh siswa selama kegiatan pembelajaran virtual, maka dimasukkan pada folder ini. Oke, jadi saya ulang, untuk mengupload atau mengunggah materi kelas, kita harus masuk ke channel umum, kemudian klik tombol unggah materi kelas. Oke, kalau sudah, kita masuk ke dalam folder materi kelas, lalu kita unggah ya, kita unggah dari file komputer Anda, atau kita bisa membuat folder baru di sini, misalnya. Kalau kita nanti ada beberapa topik ya, kita tambahkan topiknya masing-masing. Misal saya mau buat folder dulu tentang komunikasi daring, biar nanti lebih terstruktur ya. Jadi di dalam folder materi kelas itu ada folder komunikasi daring. Nah, di dalam komunikasi daring ini baru nanti kita masukkan upload filenya ya, upload filenya. Misal saya punya sebuah file PDF yang berisi tentang modul komunikasi daring. Nah, ini saya klik open untuk diupload ke folder komunikasi daring. Oke, sudah berhasil. Nah, ini nanti bisa kita jadikan sebagai referensi untuk materi komunikasi daring. Oke, untuk mengunggah materi pembelajaran sudah cukup. Kemudian berikutnya mengunggah resource pada repository atau files. Jadi sebenarnya kita lakukan tadi adalah kita sedang mengunggah ke tab files atau repository ya. Cuman kita khusus di folder materi kelas. Kalau mau mengunggah ke tab file, caranya ya sama, langsung kita keluar. Tadi kan berada di dalam folder materi kelas ya, kita masuk ke general dulu, kemudian di tab file ini kita langsung unggah materinya. Misalnya bisa kita masukkan yang sifatnya umum ya, misalnya nah ini aja, Prota dan Prosem atau Promes ya, kita masukkan di tab file atau repository. Oke.
sudah untuk kegiatan yang berikutnya yang tadi mengupload ya, mengunggah resource, kemudian memberi penugasan dan menilainya. Oke, untuk membuat penugasan kita juga harus masuk ke tab umum saja, ke channel umum ya, tidak usah di channel yang per topik ya Bapak Ibu. Jadi masuk ke channel umum, kemudian kita pilih tugas atau assignment. Nah, jadi di sini kita bisa klik tombol get start. Get start, kemudian kita create ya, create. Nah, untuk penugasan ada dua macam, ada assignment. Assignment ini penugasan yang biasanya siswa harus mengirimkan sesuatu ya, atau melampirkan sesuatu, atau bisa berupa kuis atau berupa from existing yang sudah ada. Karena kita membuat baru, maka kita bisa membuat assignment baru aja. Oke. Nah, ini kita bisa tuliskan titelnya, misalnya tugas review materi komunikasi daring. Oke, setelah kita tulis title-nya, selanjutnya di bawahnya ada add kategori. Ini sifatnya opsional. Kalau kita mau mengelompokkan menjadi beberapa kategori ya bisa kita tambahkan ya, atau kita skip juga boleh. Kemudian selanjutnya ada instruction. Instruksi ini sifatnya penting ya. Ini kayaknya wajib ya kita berikan supaya siswa nanti jelas apa yang harus dia lakukan. Nah, contoh ini saya sudah punya instruksinya, jadi harus jelas apa tugasnya dan apa yang harus dilakukan oleh peserta ya, atau siswa. Kemudian kalau ada dibutuhkan resource untuk bahan atau mungkin untuk contoh, bisa kita tambahkan di sini. Kemudian untuk poin ini, untuk poin maksimalnya kita taruh di sini ya, misalnya kita berikan nilai 100 untuk yang mengumpulkan, misalnya seperti itu. Atau kalau mau menambahkan rubrik penilaian, boleh kita pilih yang rubrik ini. Kemudian assign to, dikirimnya kemana, ke kelas ini ya. Kemudian berlaku untuk siapa, all student. Kemudian don't assign to a student added to this class in the future. Nah, ini bisa kita tentukan ya, kita edit jika diperlukan. Nah, kemudian yang penting juga adalah date due ya, atau masa expired untuk pengumpulan penugasan ini harus kita setting ya. Misalnya hari ini adalah tanggal 4 Juni. Misalnya kita ibaratkan pengumpulannya adalah tanggal 5 gitu ya, besok atau minggu depannya juga boleh, terserah. Ini kita tentukan tanggalnya di sini, misalnya tanggal 5, kemudian jamnya jam 11.59 PM kita biarkan. Kemudian di sini assignment will post immediately with late turn-ins allow. Jadi kalau di settingan awalnya maka peserta kelas kita atau siswanya itu masih diizinkan untuk mengirim meskipun mereka sudah melewati tanggal due date-nya. Nah, tapi nanti ada keterangan late ya, keterangan terlambat begitu. Ini defaultnya, tapi bisa kita ubah dari menu edit. Oke, kemudian post assignment notification to this channel. Oke, ini kita nanti setelah membuat assignment akan muncul di channel general ya, channel umum. Oke, kita pilih seperti ini. Kemudian di bagian pojok kanan bawah ini ada tombol atau ada link edit. Ini bisa kita gunakan untuk menentukan ya, choose channel, di mana penugasan ini atau assignment ini kita letakkan, apakah di channel general atau channel komunikasi daring. Ini sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang disepakati harus diletakkan di general semua untuk penugasan, karena nanti sifatnya umum, mungkin boleh ditaruh di sini. Atau kalau mau yang lebih khusus bisa juga ditaruh di
komunikasi daring. Itu ya. Kita biarkan saja di channel general, kemudian kita klik dan oke. Kalau sudah dirasa cukup, kita bisa menyimpan saja terlebih dahulu sebelum dirilis, atau kalau mau rilis kita langsung diklik tombol assign, atau kalau nggak jadi kita bisa klik tombol discard ya. Karena kita langsung mau rilis, kita klik tombol assign. Oke, kita tunggu sebentar untuk proses istilahnya posting ya, posting penugasan ke grup kelas Jatim 10 Din Rosyadi Simdik. Oke, ini sudah muncul apa namanya pemberitahuannya. Nah, ini ada tanda angka 1 background merah, berarti ada satu pemberitahuan. Kita klik. Nah, di sini ada keterangan bahwa ada sebuah assignment ya, jam 11.45 tentang review materi komunikasi daring. Kalau kita klik, nah, maka nanti muncul di tab tugas. Nah, di sini akan muncul siapa saja yang harus mengumpulkan tugas dan keterangan statusnya. Kalau not turn in itu berarti mereka masih belum mengirimkan. Oke, dan di kolom ini adalah kolom untuk menilai, begitu ya. Kemudian untuk tab graded ini adalah peserta kelas kita yang sudah dinilai. Nanti akan muncul di sini karena kebetulan semuanya masih belum turn in dan belum dinilai, maka semuanya muncul di tab to grade ya. Oke. Itu untuk assignment ya, assignment atau tugasnya sudah. Kemudian untuk menilainya nanti ya, berarti tinggal di bagian tadi itu di graded itu atau di kolom nilai itu bisa kita tambahkan. Kemudian mengagendakan rapat atau meeting. Nah, ini penting, misalnya kita butuh kegiatan meeting online dengan para peserta kelas virtual kita, maka bisa kita tambahkan melalui menu kalender ya. Jadi kita klik menu kalender. Nah, di sini nanti bisa kita setting kapan kegiatan meeting kita itu akan dilaksanakan. Jadi misalnya hari ini nanti jam 3 sore misalnya gitu, maka kita pilih buat rapat baru, kita klik tombol plus ya, plus. Oke, maka akan muncul di sini Bapak Ibu di tanggal 4 bulan Juni tahun 2020, jamnya jam 15.00. Oke. Nah, untuk memberikan link ya, kepada peserta lain yang belum kita tambahkan di dalamnya tadi, caranya kita klik pada meeting tersebut. Oke, kemudian kita scroll ke bawah di bagian ini. Nah, di sini akan muncul
Bergabung dengan rapat Microsoft Teams. Ini adalah sebuah link sebenarnya Bapak Ibu, di dalamnya ada sebuah URL atau alamat link ya menuju ke sebuah rapat meeting. Nah, di sini nanti yang kita copy apanya? Copy linknya dengan cara klik kanan ya. Kemudian copy link address. Nah, ini copy link address. Kita paste dulu lah, misalnya kita taruh di notepad dulu boleh, atau media editor yang lain juga boleh ya, untuk menempelkan aja dulu Bapak Ibu. Jadi kita taruh bahwa nanti ya ini adalah alamatnya. Jadi panjang sekali ya, jadi ini perlu kita shorten ya, kita pendekkan linknya, bisa manfaatkan bit.ly ya, atau juga bisa dari SID atau gg.gg, tiny URL misalnya, atau yang lain. Sorry, ini kebalik. Nah, atau yang lain ya, dan lain-lain. Nah, ini dipersilakan. Intinya adalah untuk memendekkan link yang panjang ini supaya lebih praktis dan mudah diingat ya oleh peserta yang kita berikan link ini. Oke, selanjutnya kita bisa mengatur juga untuk meetingnya nanti di opsi rapat ya. Opsi rapat ini bisa kita atur, nanti akan membuka meeting option. Nah, meeting optionnya nanti tentang ini, siapa yang dapat melewati lobby, jadi menentukan siapa saja yang bisa mengikuti ya, bisa mengikuti meeting kita. Kemudian siapa, selalu biarkan penelpon melewati lobby ya, beritahu saat penelpon bergabung atau keluar ya. Siapa yang menjadi presenter, nah ini bisa kita tentukan, misalnya apakah semua orang atau hanya saya, orang-orang tertentu. Nah, ini bisa kita atur di sini. Kalau ada perubahan maka diklik tombol simpan. Oke, kalau sudah selesai kita close. Untuk pembuatan ya, yang di penugasan mengagendakan rapat atau meeting, jadi sudah cukup ya. Oke, untuk yang berikutnya ini kita berpindah ke Teams lagi di kelas kita. Untuk yang berikutnya adalah tentang mengagendakan, sudah ini menambahkan tab apps pada kelas. Nah, misalnya di kelas kita tadi ini, nah, untuk menambahkan tab lagi di bagian sini kita bisa klik tombol plus ya. Di Microsoft 365 Office 365 ini banyak pilihan ya, tab yang bisa kita tambahkan, ada Excel, Form, OneNote, PDF dan lain-lain ya. Oke, misalnya saya tambahkan tab YouTube ya, YouTube, kita klik, kemudian kita pastikan alamat dari YouTube tersebut yang akan kita tempelkan. Misalnya saya sudah punya link seperti ini, kemudian kita search. Oke, akan muncul seperti ini. Kalau sudah muncul maka kita tinggal klik, kemudian kita tekan tombol simpan. Oke, hasilnya akan seperti ini, akan muncul video YouTube yang tadi kita masukkan ya, kita tuliskan di tab YouTube. Nah, kemudian untuk susunan tabnya menjadi seperti ini: postingan, file, buku catatan, kemudian YouTube tadi, kemudian ada dua lainnya, tugas dan nilai ya, gitu ya. Oke, mungkin untuk menambahkan yang versi opsional ini cukup satu saja. Untuk yang live event bisa kita skip karena ini sifatnya hanya opsional. Kemudian jangan lupa untuk tiap-tiap kegiatan tadi ya, mulai dari awal tadi sampai dengan yang terakhir, ini kita dokumentasikan dengan cara di screenshot ya, screenshot, kemudian kita masukkan ke PowerPoint online. Caranya kita buka office.com, kemudian kita pilih PowerPoint. Nah, ini
kita bisa manfaatkan mau yang kosong atau yang sudah ada template-nya ini. Oke, mungkin itu untuk sesi kali ini, seri yang ke-6 untuk kegiatan TOT Guru Inovatif tahun 2020 yang fokusnya adalah pembelajaran kolaboratif dengan memanfaatkan Microsoft Teams. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jangan lupa dukung channel Masdin Media dengan klik tombol subscribe, kemudian tekan loncengnya untuk menerima informasi yang terbaru dari Masdin Media. Klik like, kemudian share jika informasi ini bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.